Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara sidang jamaah subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengajian kita pada subuh hari ini. Masih terkait dengan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyati. Kemudian pada redaksi hadis itu juga dikatakan wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ada kalanya seorang muslim itu diwajibkan untuk berhijrah. Wajib untuk berhijrah. Kapan itu terjadi? Al-hijratu min ardil kuffari ila diyaril islami wajibatun alal muslim. Berhijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam itu hukumnya wajib alal muslimi, bagi seorang muslim alladzi la yatamakkanu min izhari dinihi, yang tidak bisa melakukan ajaran Islam secara terang-terangan. Jadi kalau kita berada di suatu negeri yang di situ mayoritas non muslim, kemudian ada tekanan-tekanan sehingga kemudian menyebabkan kita tidak bisa menegakkan agama kita secara terang-terangan. Seperti kondisi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada di Makkah, yang selalu mendapatkan intimidasi, teror, penyiksaan dan lain sebagainya. Maka wajib hukumnya kita untuk berhijrah ke negeri-negeri kaum muslimin. Apa sebabnya? Karena menegakkan agama itu adalah merupakan kewajiban yang pertama yang harus kita pelihara. Kemudian wa tutlaqul hijratu ala ma nahallahu anhu. Kata hijrah juga digunakan untuk hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, maka orang itu juga bisa disebut al-muhajir, orang yang berhijrah. Nah, maknanya berhijrah dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wahajarul muslimi akhahu fawqa thalathin. Seorang muslim yang sengaja tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari, ya, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari, itu juga bisa disebut muhajir, orang yang berhijrah, maksudnya orang yang memboikot. Termasuk juga wahajarul mar'a firasha zaujiha. Ya. Ada seorang istri yang menolak digauli atau dijima oleh suaminya. Ini juga disebut muhajirah. Ya, ini istilah-istilah seperti itu. Baik. Nah, kemudian
Poin yang keempat daripada hadis ini, ayufidul hadithu annaman nawa amalan sholihan. Hadis ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa annaman, sesungguhnya orang, nawa amalan sholihan, yang sudah niat untuk melakukan kebaikan, famana'ahu minal qiyami bihi uzrun qahir, namun terhalang oleh uzur, mimmaradin, contohnya seperti sakit, au wafatin atau meninggal, au nahwi dzalika atau uzur-uzur yang lain, fa innahu yusabu alaihi, maka sesungguhnya dia diberikan pahala sempurna seperti orang yang mengerjakan amal itu. Di sini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentarghib kita, memberikan kita motivasi untuk sekurang-kurangnya jika belum mampu, selalulah tanamkan di dalam hati untuk melakukan amal saleh. Ya, kenapa demikian? Qala Al-Baydawi, Imam Al-Baydawi berkata, wal a'malu la tasihhu bila niyatin. Wal a'malu, amal-amal itu la tasihhu, tidak sah, bila niyatin, tanpa niat. Kenapa? Li'anna niyata bila amalin yusabu alaiha. Namun niat tanpa amal, ya, niat saja tanpa amal itu yusabu alaiha, tetap diberikan pahala. Awal amalu bila niyatin habaun. Wal amalu, sementara amal bila niyatin, tanpa niat, itu habaun, sia-sia. Jadi wa misalun niyati fil amali karruhi fil jasadi. Di perumpamaan niat, ya, perumpamaan niat di dalam beramal itu seperti ruh di dalam jasad. Fala baqa alil jasadi bila ruhin. Jasad itu tidak bisa berfungsi tanpa ada ruh di dalamnya. Sebaliknya, wala zuhura lirruhi fi hadzal alami, aktivitas ruh itu juga tidak akan tampak min ghairi ta'alluqin bi jasadin, jika terpisah dari jasad. Jadi ini sedikit perlu kita pahami bersama. Dalam hadis Sahih Bukhari itu disebutkan secara rinci bahwa seseorang yang niat melakukan satu kebaikan, kemudian dia kerjakan kebaikan itu, maka Allah Subhanahu wa taala menulis pahala minimal 10. Bisa Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bahkan ada potensi lebih daripada itu. Kita niat, kerjakan. Kemudian ada juga orang yang berniat tapi tidak mengerjakan, padahal dia mampu. Dia berniat tapi tidak mengerjakan, padahal dia mampu. Bagaimana orang seperti ini? Maka Allah Subhanahu wa taala tetap menuliskan pahalanya 1. Jadi niatnya itu tetap diberikan ganjaran. Kemudian ada orang yang niat melakukan satu kebaikan, wala ya'malu li adamil qudrah, namun kemudian tidak jadi. Kenapa? Karena sampai mati tidak mampu, tidak bisa. Contoh niat haji umpama, bagi yang belum haji, niat haji. Jadi niat itu dipelihara di dalam hatinya, tapi tidak pernah diberikan qudrah, kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, ya, falahu niyatu malil amili wa alaihi ma alaihi, maka akan dicatat
niatnya itu seperti orang yang menunaikan haji dengan sempurna. Jadi banyak orang nanti itu yang ketika di dunia tidak sempat menunaikan ibadah haji, namun ternyata di akhirat nanti itu tercatat sebagai orang yang berhaji. Kenapa? Karena di dalam niatnya itu, di dalam hatinya tidak pernah berhenti dia niatkan untuk menunaikan ibadah haji, akan tetapi qadarullah tidak pernah diberikan kemampuan. Itu. Nah, kemudian yang terakhir, wa in hamma bisayyi'atin. Jika ada orang yang niat melakukan sesuatu yang tidak baik, dia niat, saya mau ini, sesuatu yang tidak baiklah, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Falam ya'malha, lalu kemudian tidak jadi. Katabahallahu indahu hasanah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya pahala 1. Jadi niat jelek tapi tidak jadi, itu tetap ada pahalanya. Fa in hamma biha, namun jika dia meniatkan kejahatan itu, ya, dia niatkan itu yang tidak baik itu, fa'amilaha, lalu benar-benar dia lakukan, katabahallahu indahu sayyi'atan wahidah, maka Allah hanya menulis 1 keburukan di dalam buku catatan amalnya, cuma 1. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi kita dan menginginkan kita ini menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Nah, itu barangkali yang terkait dengan hadis innamal a'malu binniyat. Ada waktu sedikit, kita masuk pada hadis yang kedua. Kita bacakan dulu teksnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan, hadis riwayat Sayyidina Umar juga. Qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, suatu hari ketika kami para sahabat sedang duduk-duduk di dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki. Jadidu bayadis thiyabih, pakaiannya sangat putih. Jadidu sawadis sya'ari, rambutnya sangat hitam. Tapi yang aneh adalah la yura alaihi atharus safar, tidak ada tanda-tanda bahwa orang ini datang dari jauh. Tidak ada tanda-tanda bahwa orang ini datang dari jauh. Namun wala ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada seorang pun di antara kami para sahabat Nabi yang mengenal siapa gerangan orang ini. Nah, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba orang ini duduk, ya, duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, dengan menempelkan lututnya ke lututnya Nabi. Wa wada'a kaffaihi, dan dia meletakkan kedua tangannya ala fakhidhaihi, di atas kedua pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agak sendaro si tumpu utuh Nabi tak. Kemudian pokoknya kok kelihatannya akrab sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan dia bertanya kepada Nabi, ya Muhammadu, wahai Muhammad, akhbirni anil islami, beritahukan kepada aku apa itu Islam. Apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-islamu, Islam itu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadatain.
kesaksian bahwa tidak ada ilah, tidak ada al-ma'budu bihaqqin, tidak ada yang hak disembah, tidak ada sesembahan yang benar illallah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimas sholata, tunaikan solat, dirikan solat, wa tu'tiyaz zakata, bayar zakat, wa tasuma ramadhana, berpuasa pada bulan Ramadan, wa tahujjal baita, dan berhaji ke Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu. Qala, kemudian laki-laki ini berkata, shadaqta, kamu benar. Jadi dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Sehingga sahabat mengatakan, fa'ajibna lahu, kami jadi heran sama dia ini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Kemudian qala, orang ini kemudian bertanya lagi, fa akhbirni anil iman, beritahukan saya apa itu iman. Qala, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billah, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah. Maknanya meyakini dengan sepenuh hati tentang adanya Allah. Ada Allah, mengimani Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yang mana di situ manusia akan dihisab dan diminta untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya ketika di dunia. Nah, kemudian yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, engkau mengimani atau beriman kepada takdir Allah, baik takdir baik maupun takdir buruk, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian laki-laki ini berkata, shadaqta, benar, kamu benar. Kemudian yang terakhir, qala, laki-laki ini bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil ihsan, beritahukan kepada saya apa itu ihsan. Jadi Islam, kemudian iman, kemudian yang ketiga ihsan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihsan itu anta abudallah, engkau beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, ka'annaka tarahu, dalam keadaan seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan, ini perasaan yang kita hadirkan, seakan-akan kita mengingat Allah. Tapi kemudian Nabi mengatakan, fa illam takun tarahu, tapi karena pastinya kamu tidak bisa melihat Allah, pastinya kamu tidak bisa melihat Allah, maka fa innahu yaraka, yakinilah dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Olah shadaqta, maka orang ini kemudian mengatakan, kamu benar. Selanjutnya, fa akhbirni anis saati, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku kapan kiamat terjadi. Upanna kama lino. Olah, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya dengan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Saya tidak tahu, Anda juga tidak tahu. Kalau Islam saya tahu, Anda tahu, iman saya tahu, Anda tahu, ihsan saya tahu, Anda tahu, tapi tentang satu hal ini, kapan kiamat terjadi, maka orang yang ditanya dan orang yang bertanya sama-sama tidak tahu. Kemudian dia mengatakan, orang ini mengatakan, qala fa akhbirni an amaratiha, kalau waktunya tidak tahu, cukuplah tanda-tandanya kamu beritahukan kepada saya. Apa tanda-tanda, fenomena-fenomena apa yang terjadi ketika kiamat ini sudah mendekat?
Qala maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa. Yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha. Ya, ada budak yang melahirkan majikannya. Ada budak yang melahirkan majikannya. Kemudian wa antarul hufatal uratal ala tari'a asya'i yatatawaluna fil bunyani. Nanti itu kalian akan menyaksikan bagaimana orang-orang ya, yang jauh dari peradaban. Mereka ini adalah orang-orang yang dalam kesehariannya tidak pernah pakai sandal, bertelanjang kaki, bahkan tidak memakai pakaian, primitif ya. Kemudian miskin, al-alah miskin. Kemudian ri'a asya'i, sehari-hari mereka ini hanya menggembala kambing. Hari ini kamu lihat mereka seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti keturunannya orang-orang ini, kalau hari kiamat sudah dekat, kamu akan melihat mereka ini bermegah-megahan membangun gedung-gedung pencakar langit. Kalau kita bayangkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan itu. Belum ada istilah gedung-gedung pencakar langit, itu belum ada. Tapi Nabi mengatakan mereka akan berlomba-lomba untuk saling meninggikan bangunan. Nah, kemudian tuman tolakoh. Setelah itu orang ini pergi palabistu malian. Nah, Sayyidina Umar mengatakan palabistu malian. Aku kemudian terdiam beberapa saat. Apa ini? Siapa ini? Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Kamu tahu enggak orang yang datang kemudian nanya-nanya ini siapa?" Qultu, maka Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, fa innahu Jibrilu. Orang itu adalah Jibril. Orang itu adalah Jibril. Dia datang atakum, dia datang di tengah-tengah kalian untuk apa? Yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan kalian tentang pokok-pokok agama kalian. Yaitu tadi iman, Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Kemudian hadis ini berakhir sampai di sini. Hadis ini rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, ada 8 kandungan poin di dalam hadis ini yang insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan kita yang selanjutnya. Barangkali saya cukupkan sampai sekian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkahi subuh kita hari ini, berkahi umur kita, berkahi rezeki kita, berikan kesehatan lahir dan batin kepada kita, kepada keluarga kita dan saudara-saudara kita yang lain. Saya akhiri dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.